Oke, hai semuanya. Ini adalah Asus Zenfone 10 yang baru aja kemarin kita coba bawa ke Kawah Ratu ya. Dan di video kali ini kita akan bahas untuk settingan awal atau setup awal untuk pengguna baru Zenfone 10 ala Rizwan Zone. Apa aja yang menarik fiturnya? Apa aja yang di setup? Langsung aja mari kita bahas dan let's go! Baik, yang pertama kita akan menyesuaikan untuk sistem preference-nya. Jadi kalian bisa memilih mau tipe yang kayak gimana preference-nya. Nih, kalian tinggal buka aja nih settingan, kemudian kalian pilih sistem preference. Nah, jadi ada dua tipe ya, ada yang untuk stock Android ataupun untuk optimize. Ini adalah Asus Optimize yang sudah Asus custom, oke? Nah, kalau misalnya kalian mau sistem Android atau stok Android, kalian bisa pilih stok Android. Tapi kalau misalnya kalian mau Asus Optimize, kalian bisa pilih Asus Optimize. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya seperti ini. Nih, kalian bisa lihat ya. Nih, jadi untuk kalau misalnya ngatur volumenya seperti ini, kalau stok Android, kalau misalnya Asus Optimize kayak gini, kemudian panelnya kayak gini, perbedaannya, ya jadi ada yang beda-bedanya lah gitu kan. Terus panggilan teleponnya kayak gini nih, kalau misalnya untuk ini ya, tuh. Kemudian apa lagi? Nah ini untuk power button menunya aja untuk stok Android itu bener-bener polos gini ya, abu-abu semua gitu ya, flat gitu kan. Sementara untuk Asus Optimize ada warna-warnanya, gitu aja sih. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan berikutnya. Oke, baik. Settingan berikutnya adalah untuk kameranya, karena kamera HP ini tuh cakep banget. Oke, langsung aja nih. Mari kita bahas untuk kameranya. Kita buka kameranya. Oke. Kemudian, nah untuk pengaturannya, kalian bisa langsung swipe seperti ini, lalu masuk ke pengaturan ya. Ini nih. Di sini ada flash, rasio, bahkan HDR. HDR ini tuh selalu gua auto-in ya, karena lebih simple. Kemudian kita buka settingan. Nah, di sini ada nih, kalian mau mengatur untuk kameranya ini tuh langsung mendeteksi misalnya mendeteksi kondisi cahaya gelap atau malam, ini bisa diaktifkan, tapi kalau gua enggak ya. Nah, ini gua biasanya langsung aktifkan ini nih, watermark. Watermarknya itu gua pilih yang device name dan custom. Custom ini tuh gua isi dengan nama gua. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya, tuh Asus Zenfone 10 dan Rizwan Zone gitu. Kemudian kalian juga biasanya nih mesti aktifkan ini nih. Nah ini horizontal level, dan untuk gridnya ini gue aktifkan 3x3. Ini berguna untuk apa? Ini berguna untuk framing ya. Grid ini tuh untuk framing nih. Jadi ini ada 9 kotak gitu ya, 3x3 kan, terus 3x3 9. Ini untuk framing gitu, biar mungkin biar tahu ya posisinya di kanan atau di mana gitu. Jadi biar bagus fotonya. Sementara untuk yang horizontal level ini, nih yang tanda ini nih, yang tanda plus ini nih, ini digunakan untuk flat lay. Jadi kalau misalnya tanda plus ini tuh bener-bener di tengah, nanti bakal ada getaran kayak haptic feedback gitu ya. Nah, berarti ini udah bagus nih dipoto dari atas gitu. Jadi ini udah bener-bener lurus dan presisi. Nah, gini nih. Nah, oke. Gitu, jadi ini sangat berguna banget menurut gua. Kemudian kalau urusan video nih, nah kalau urusan video biasanya gua set seperti ini ya. Jadi untuk full HD-nya ini tuh gua setting di 60 fps, HDR videonya gua jarang aktifkan kecuali kalau misalnya gua di luar ruangan banget, gua pakai baru. Nah, sementara yang stabilization-nya biasanya gua pakai yang adaptif ya. Nah, kenapa gua pakai yang adaptif? Karena kalau adaptif ini tuh kita tetap bisa menggunakan lensa ultra wide angle di Full HD 60 frame per second gitu. Tapi kalau misalnya kita cobain yang ini ya, hyper steady yang bener-bener stabil banget, nah ini nggak aktif di kualitas ultra wide-nya yang Full HD 60 fps nggak bisa gitu. Jadi kalau gua untuk aktivitas harian, untuk bikin story, buat jalan-jalan, ini menurut gue udah adaptifnya ini tuh udah sangat oke ya. Kalau bisa kalian penasaran gimana kualitas kameranya ini tuh, kalian bisa tonton video sebelumnya ya. Karena gue udah coba membawa Zenfone 10 ini tuh ke Gunung Salak, Kawah Ratu, jadi kita gunakan di outdoor gitu. Berikutnya, hal yang standar banget ya, basic banget kalau misalnya kalian baru beli HP ya, kalian wajib banget untuk setting keyboardnya, oke? Nah, untuk keyboardnya seperti ini, sebenarnya gue tuh menyarankan untuk menggunakan keyboardnya ini tuh SwiftKey keyboard. Tapi kalau misalnya kalian terbiasa dengan Google Keyboard, ya nggak masalah. Kalian tinggal buka setting saja. Kemudian untuk Indonesia ya, untuk language-nya kalian pilih yang Indonesia.
Terus preference-nya nih, nah biasanya gue suka aktifkan number arrow. Kemudian ya, kemudian apa lagi nih? Oke, haptic feedback-nya juga gue on-in ya. Nah, long press for symbol juga gue aktifkan. Nah, ini biasanya gue suka kurangin dikit nih biar agak cepat dikit ya. Nah, delay-nya sip. Kok nggak di-okein gue ya? Oke. Kemudian untuk text correction-nya jangan lupa nih matikan aja nih. Untuk auto correction-nya matikan saja ya, karena ini bikin ribet kalau menurut gue. Sisanya sih ya standar ya. Bisa kalian mau pakai voice typing juga nggak masalah dan lain-lain. Hasilnya jadi seperti ini nih. Nah, ini keyboard yang udah gue setting. Ini jujur gue ngerasa enak banget nih. Kan, jadi ada number arrow-nya, nomornya langsung ke sini dan ini juga udah enak banget, tuh kan, ngetik-ngetik juga udah enak banget, simbolnya enak banget, tuh kan, tinggal tekan langsung ada keluar simbol gitu kan, menarik banget. Cuman kalau gue sarankan sih, coba kalian coba deh untuk mencoba keyboard dari Microsoft yaitu SwiftKey keyboard. Oke, berikutnya kita bahas untuk sistem navigation. Jadi ada dua tipe ya yang bisa digunakan, gesture dan button. Kita masuk ke menu settings. Kemudian pilih mana display, kemudian pilih nih sistem navigation-nya mana nih. Nah, ini ada sistem navigation. Nah, gue udah pilih gesture karena jujur gue tuh sangat seneng banget untuk yang gesture ini ya. Gesture ini juga bisa disembunyikan nih. Indikatornya misalnya mau disembunyikan tuh nggak ada kan, tapi kalau misalnya mau ada dilihatin ada tuh kan. Nah, ini ya kelihatan nih. Gue sembunyikan nggak ada di sini ada, bisa kita setting juga, benar-benar bisa kita set up banget. Ada juga yang navigasinya ini tuh bar atau button gue sebutnya ya. Nah, seperti ini nih. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka yang seperti ini, gunakan ini navigation bar ini ya. Dan kalian juga bisa settings. Jadi kalau misalnya tombol back-nya pengen ada di sebelah sini, sebelah kanan sini, karena biar dekat sama tombol jempol, bisa juga pindah ke sini gitu. Tapi kalau gue lebih senang untuk menggunakan gesture karena lebih enak tuh. Tinggal gini doang. Sit deh, cakep ya. Sebentar, ini lampu atas kayaknya nyala. Bentar ya. Oke, baik. Berikutnya kita bahas untuk menampilkan presentasi baterai dan real time kecepatan internet yang sedang digunakan oleh HP ini. Tapi sebelum lanjut nih, gue mau ngasih tahu dulu ya. Jadi ini tuh nih, kalau misalnya kalian lihat, ini tuh adalah kopi dari Indomaret nih, dari Yummy Kopi Gold. Asik. Ini gold kopi ya. Lagi promo. Untuk weekdays harganya tuh Rp10.000 saja. Ini udah basa-basa gini cakep ya. Sampai bunyi gini. Sekarang kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya berasa, susunya juga enak banget ini. Mantap. Baik, sekarang kita lanjut lagi ya untuk menampilkan presentasi baterai. Yang pertama kita masuk ke menu settings. Oke. Kemudian kita buka baterai, menu baterai, kemudian kita cari visual settings. Nih, visual settings, oke. Nah, di sini ada baterai display style. Nah, ini kita bisa menampilkan presentasinya aja 97% gitu kan, atau bersama icon baterai dan presentasinya. Oke, atau mungkin icon only doang bisa juga. Biasanya gue ngeliatin icon dan presentasi baterainya karena ini penting banget. Gitu, jadi kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian ya. Nah, sedangkan nih untuk menampilkan kecepatan network, kalian bisa masuk ke menu settings yang tadi ya. Kemudian, nih ini menu settings, kemudian masuk ke display. Kemudian cari status bar, mana status bar? Nah, status bar icon manager, sip. Kita langsung nyalain aja untuk network speed-nya. Oke, mana network speed-nya? Wah, ternyata tidak ada internetnya nih ya. Berarti ini wifi-nya lagi error. Atau enggak kita matikan dulu. Nah, kita cek network speed-nya. Apakah ada juga nih kuotanya nih? Ternyata tidak ada juga, sepertinya kuota HP ini tuh sudah habis. Pemirsa. Harusnya ini ada ya. Nanti di sini tuh ada kecepatannya. Cuman ini mungkin udah habis. Kuotanya udah habis, ini kayaknya kuota kantor juga udah habis karena kita pakai Orbit ya.
Berikutnya yang paling penting juga untuk menghemat tombol power, biasanya gue aktifkan double tap to wake ya. Jadi kita klik 2 kali di layar, langsung layarnya nyala. Oke, yang pertama masuk ke menu settings. Kemudian kita pilih advance. Nah ini advance. Kemudian kita pilih gesture, kita cari gesture. Nah, oke. Kemudian kita bisa mengaktifkan beberapa hal di sini. Banyak banget sebenarnya nih. Yang pertama nih, gue biasanya suka aktifkan ini ya, flip down to mute. Ini berguna untuk apa? Jadi kalau misalnya ada yang nelpon, misalnya kita lagi meeting, ada yang nelpon gitu kan, ditolak kagok gitu kan, takut disangka sombong gitu kan kalau kita reject. Mending kita kalau ada yang nelpon, tirining, ya udah kita giniin aja, langsung ke mute, jadi nggak berisik gitu, oke? Kemudian gue juga suka mengaktifkan ini nih. Nah ini screen off, double tap to suspend, dan screen on, double tap to wake up. Oke, sebenarnya kalian juga bisa nih mengaktifkan fitur ini nih, swipe up to wake up. Cuman kalau gue lebih seneng untuk di double tap aja. Contohnya seperti ini, mati, kita nyalain lagi, tuh kan nyala. Jadi ini lebih hemat, lebih awet penggunaan tombol button, biar nggak cepet rusak. Sekarang nih, bagian ke layar yang tadi ya, yang sempat kelihatan sedikit, kita bahas always on display, atau kalau di HP ini tuh namanya always on panel. Nah, kita masuk ke menu settings, kemudian cari display, mana display, kemudian kita cari always on panel, mana. Nah, ini always on panel udah gue aktifkan, ceritanya belum ya, kita aktifkan aja. Kita klik lagi nih, nah ini bisa kita pilih juga nih. Clock stylenya bisa kita pilih nih, misalnya custom clock. Nah, mau yang mana nih? Mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini gitu kan, atau yang ini nih gitu. Tinggal apply. Kemudian kita juga bisa custom image. Wah, gue pengen bikin image-nya seperti ini nih gitu kan, misalnya, atau mungkin ngambil dari galeri, misalnya nih kita contohin ngambil dari galeri. Nah, gitu ya. Sip, kita coba save dulu aja. Tuh, jadi seperti ini. Bahkan round cornernya juga bisa kita bisa kita atur ya. Kelihatan kan? Nah, brightness-nya juga bisa kita atur lebih cerah gitu. Oke, sip, apply. Kemudian kita bisa menampilkan always on panel ini, misalnya nih, tap to show untuk 10 detik atau ditampilkan terus-terusan. Bisa juga, ataupun by time. Misalnya by time itu berarti dari jam berapa sampai jam berapa baru aktifkan always on panel. Karena ini pasti cukup menguras baterai juga kan. Gue suka pilih tap to show for 10 second. Jadi di tap baru dia tampil untuk 10 detik gitu. Ini always on panel ya kalau di Asus namanya. Kemudian menariknya nih, kita juga bisa mengatur haptic feedback. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu haptic feedback, jadi haptic feedback. Jadi kalau misalnya kalian ngetik nih, kan suka ada getaran-getaran gitu ya. Nah, itu namanya haptic feedback. Dan di HP ini bisa kita atur intensitas getarnya tuh, bisa kita atur gitu, intensitas getarnya tuh. Yang pertama kita masuk ke menu setting. Menu settings, kemudian kita cari sound and vibration. Nih. Oke, sound and vibration. Terus kita cari mana nih? Mana yang tadi ya? Yang paling bawah. Oke, nih. Ada vibration and haptic. Ini by the way, sorry banget ya, gua ngomongnya agak gini karena lagi pilek gitu kan. Nah, ini kita bisa pilih yang ini nih. Nah, interaktif haptiknya ini tuh bisa kita atur. Yang pertama, level 0 berarti nggak aktif. Level 1, oke, segini rasanya. Level 2, segini rasanya. Dan level 3, agak kenceng haptiknya ya. Tapi kalau gue lebih senang pakai level 2 saja gitu. Dan ini haptic feedback ini tuh untuk tap-tap, untuk keyboard, dan untuk aplikasi yang mendukung lainnya. Begitu. Nah, HP ini juga sudah punya fitur baru yang bernama Zen Touch 2.0 atau H-Tool 2.0. Nah, ini tuh cara menampilkannya gampang banget nih. Sebelum kita kasih lihat ya, cara menampilkannya gampang banget. Kita masuk ke menu settings, kemudian cari advance, kemudian cari H-Tool. Nah, H-Tool 2.0 ini ya, atau yang disebut dengan Zen Touch 2.0.
Kita pilih aja, kemudian kita pilih nih sidebar display scene-nya, kita aktifkan saja. Oke. Kemudian maka akan tampil seperti ini nih. Mana nih? Di mana sih sorry. Tool. Nah, ini. Nah, gitu ya. Nih, jadi di sini nih udah gua aktifkan. Nah, jadi dia akan menampilkan aplikasi ataupun shortcut supaya kita lebih cepat mengaksesnya. Dan kita juga bisa memanage nih. Misalnya kita pengen menampilkan aplikasi apa nih? Ini kan adanya kalkulator dan Chrome. Nah, kita bisa nambahin lagi nih. Misalnya gue pengen menampilkan WhatsApp, kemudian CapCut misalnya kan, yang lebih sering kita pakai misalnya. Ataupun misalnya YouTube. Oke. Jadi pas kita gini nih, mana sih? Salah ketik mulu gue. Sorry ya, sebentar ya. Alhamdulillah ajan ya. Sebentar. Nah ini, nah jadi langsung ada muncul aplikasi yang udah kita custom tadi ya, tuh oke. Nah nggak cuma itu, nih kita juga bisa mengcustom shortcut. Nih nggak cuma ini, kita bisa menambahkan beberapa hal yang lain tuh, ada airplane mode, hotspot, auto retouch, screenshot, dan lain-lain bisa kita tambahkan. Begitu. Tuh kan menarik banget, jadi kita lebih cepat aja gitu ya untuk menuju ataupun membuka aplikasi yang sering kita gunakan biasanya ya. Biasanya kayak gini tuh kita sering menggunakan aplikasi mana baru kita setting untuk edge tool-nya gitu. Kemudian nih yang paling gue suka juga dari HP ini, dia sudah punya fitur seperti iPhone, yaitu back tap. Tuk kita ketuk 2 kali bodi belakangnya, maka bisa screenshot ataupun bisa membuka kamera. Nah caranya tuh gampang banget ya. Kita tinggal buka setting, kemudian kita ke advance lagi. Mana advance, kemudian kita pilih back tap. Nah back tap ini gue aktifkan untuk double tap untuk screenshot dan triple tap untuk membuka kamera. Nih misalnya gue 2 kali ya. Mana nih? Aku langsung ke screenshot, oke? 2 kali. Masih. Oke, mana nih? Hey, suka kagok ya kalau kayak gini ya. Tadi gimana caranya nih? Aduh, nih kepencet-pencet. Mungkin matiin dulu kali ya. Kita nyalain dulu, terus kita buka. Kok nggak aktif? Tadi kenapa bisa ya? Wah, ternyata fiturnya belum terlalu ini ya. Tuh, 2, 3. Oh, bisa ngebuka kamera. Cuma memang harus agak keras ya. Dia agak kurang sensitif ternyata ya. Tuh 2, tuh. Guanya kagok sih. Ini kekecilan sebenarnya. HP-nya jadi kagok ya. Tuh 1, 2, 3. Bisa. Nah, bisa ternyata segini ya posisinya ya. 1, 2. Enak nih kalau gini 1, 2 gitu kan. Ya intinya seperti itu ya. Jadi kalau tap 2 kali buat screenshot dan 3 kali untuk membuka kamera. Cuman nggak tahu kenapa kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak ya. Mungkin karena guanya juga nih yang belum terbiasa. Atau mungkin memang fiturnya belum benar-benar powerful ataupun belum benar-benar sensitif. Oke, lanjut ke settingan berikutnya. Nah, berikut ini tuh ada yang namanya Smart Key. Jadi tombol ini tuh menurut gua sangat amat menarik. Kenapa? Karena selain tombol power, kita bisa gunakan untuk fungsi yang lain. Nah, Smart Key ini adalah tombol power ini ya. Nih. Oke, sekarang masuk aja ke settingan. Jadi nih, sebelum gua jelasin bagaimana fungsinya, kita masuk ke settingan. Kemudian kita masuk lagi ke advance. Mana advance? Nah ada tulisan Smart Key. Oke. Nih, kita pilih yang swipe. Kelihatan? Sorry. Sini. Kita pilih yang swipe. Nah, ini menarik banget nih. Nih, jadi swipe ini tuh bisa ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilihan fungsi yang bisa kita aktifkan. Yang pertama bisa untuk mengecek notifikasi, kemudian untuk merefresh web page, previous atau next, kemudian juga untuk ke home ataupun ke akhir web page, ataupun kalau misalnya kalian lagi buka YouTube bisa juga diaktifkan untuk forward ataupun rewind, dicepetin atau dikembaliin ya. Dicepetin atau dibalikin ke belakang gitu maksudnya. Kemudian ada juga media previews ataupun next ya, untuk kalau misalnya kalian buka YouTube musik ataupun buka Spotify, ini bisa untuk previews ataupun next songs.
Kemudian bisa juga untuk play atau pause. Ini menarik banget. Nah, contohnya gue pilih yang ini ya, check or pin notification. Kemudian kalau udah kayak gini, kita coba kunci dulu. Oke, kita udah kunci. Kemudian kita baru buka nih. Nah, kemudian nanti kayak gini nih. Tuh. Jadi untuk membuka untuk membuka notification tuh kita nggak perlu gini-gini ya, nggak perlu. Jadi tinggal gini doang nih di tombol powernya. Tuh, enak kan? Ya, jadi kalau misalnya kalian mau merubah fitur yang lainnya atau fungsi yang lainnya, bisa nih. Untuk nge-refresh web, misalnya kalian lagi baca berita, nge-refresh web, bisa nih menggunakan fitur ini, cukup diginiin doang, langsung aktif gitu kan. Kemudian mau langsung ke urutan paling atas ataupun tampilan paling atas ataupun tampilan paling akhir dari web, bisa juga. Misalnya kalian buka YouTube nih, untuk ini ya, forward and rewind nih, buka YouTube nih ya, kita cobain ya, kita contohin ya. Ini forward dan rewind, buka YouTube. Sekarang kita coba buka YouTube-nya. Kita tinggal giniin doang. Tuh, langsung ngecepetin kan? Tuh, dia langsung ngecepetin tuh. Tuh, signalnya jalan dia nih diginiin tuh. Tuh, langsung jalan. Atau mungkin diginiin. Tuh, balik lagi ke belakang. Ini. Oke, lebih simple ya. Jadi dengan adanya smart key ini tuh menurut gue cukup sangat membantu. Tapi biasanya gue pakai untuk melihat notifikasi, karena bagaimanapun juga gue lebih seneng kalau misalnya ini tuh berguna untuk melihat notifikasi sih. Jadi lebih enak gitu ya, tuh simple, set gitu kan. Terus kalau misalnya kita gini lagi tuh langsung sampai bisa ngebuka shortcut, lo bayangin tuh, sekali, dua kali, wih cakep kan. Berikutnya nih yang gak kalah penting mengenai screenshot. Oke? Jadi kita bakal bahas untuk screenshotnya nih. Kita buka settings, kemudian kita pilih advance lagi nih. Kemudian ada pilihan nih, mana? Screenshot. Nah, screenshot ini biasanya gua selalu aktifkan auto long screenshot. Supaya apa? Supaya HP ini tuh bisa nge-screenshot otomatis, nge-scroll otomatis web dari awal sampai bawah. Nah, itu sangat amat berguna banget menurut gua. Dan kalau misalnya kalian nih mau menghilangkan, kan kalau screenshot itu misalnya ada navigation bar-nya di sini ya. Kemudian di atasnya tuh ada kayak gini-gininya kan. Bisa juga nih kita remove secara otomatis, remove system bar. Jadi nanti yang ditangkapnya ini tuh atau yang di screenshotnya ini tuh bener-bener isinya aja gitu. Contoh misalnya kita buka gadget John ya. Ini kita screenshot 3 jari misalnya gitu kan. Nah, ada pilihan ini. Tuh, ada long. Tuh kan, dia otomatis nih. Tuh, dia otomatis nge-screenshot. Jadi dia jalan sendiri ke bawah sampai bawah. Terus kita tunggu dia sampai kapan beresnya tuh. Menarik ya, karena ini panjang. Ini kan gue lagi nge-review Asus yang mouse. Jadi dia bakal nge-screenshot sampai bawah gitu kan. Tuh. Ini namanya auto long screenshot. Ini bakal berguna banget buat kalian yang mungkin ada hal penting yang mesti kalian screenshot, yang panjang banget dokumennya. Ini sangat amat cocok banget digunakan. Kita tunggu ya, sebentar aja. Nih, bentar lagi beres nih. Ini udah harga. Oke, kesimpulan dan harusnya beres. Nah, sip. Buset, lihat. Ini udah panjang banget screenshotnya, dan kalau misalnya kalian perhatiin nih, nih, kita perhatiin ya dari atasnya nih. Nih, tuh kan. Ini tuh udah buset panjang banget gitu. Menarik ya. Kemudian nih, gak lupa juga nih, kalau misalnya kalian memang sering nge-screen recorder ya, selain screenshot bisa juga nih masuk lagi ke menu expand kayak yang tadi ya. Kemudian pilih screen recorder. Kalau gue biasanya langsung gue aktifkan di resolusi 1080 pixel dengan kualitasnya ini tuh untuk high. Oke, menarik. Untuk high kualitasnya, frame rate-nya ini tuh gue sebenarnya 60 juga udah cukup sih. Tapi kalau misalnya kalian pengen 120, ini udah bisa juga. Nge-screen record 120 fps. Ini keren banget. Kemudian storage-nya ini tuh kalian bisa pilih ya. Cuman ini adanya internal storage doang, jadi internal storage aja. Orientasinya juga bisa kalian pilih, mau portrait ataupun landscape, kalian bisa pilih. Dan record audionya nih, mau dari mikrofon atau dari internal audio, bisa kalian pilih salah satu gitu. Oke, dan bahkan bisa juga nih kita block overlay notification juga, bisa kita block, bisa juga, jadi biar nggak mengganggu screen recordnya.
Kemudian nih ada juga fitur clone nih buat kalian yang butuh 2 aplikasi ya. Misalnya pengen WhatsApp 2 biji, kemudian pengen Tokopedia 2 biji, Shopee 2 biji. Mungkin untuk kebutuhan dagang atau apapun itu boleh nih. Caranya masuk ke menu settings, terus masuk ke menu advance, kemudian ada yang namanya Twin Apps. Oke, ini adalah aplikasi-aplikasinya nih. Nah ini contohnya kita coba clone WhatsApp ya. Nah dia lagi proses, WhatsApp-nya lagi di clone, dan kalau misalnya udah beres, kita tinggal lihat aja. Nah, di sini ada WhatsApp yang udah kita clone, yang ikonnya ini tuh ada kuning-kuning gini nih di sini ya. Nih, ini namanya Twin Apps. Menarik ya. Ini udah ada fitur bawaannya dari Zenfone 10. Berikutnya nih, yang gak kalah penting, notification history. Jadi kalau misalnya fitur ini kita aktifkan, terus ada teman yang WA kita, terus teman kita ngehapus WA kita gitu kan, menghapus pesannya maksudnya, itu tetap bisa kita rekam. Jadi kita tahu nih, oh dia tuh sebenarnya tadi nge-WhatsApp apa nih, kok dia dihapus lagi gitu kan. Nah ini menarik banget. Kita buka settingan aja langsung ya, kemudian cari app and notification, kemudian cari mana. Nah ini notification history. Kemudian kita aktifkan saja, oke? Nanti pas kalian pengen tahu nih, wah dia tadi nge-WhatsApp apa, terus dia hapus, wah gue penasaran nih. Buka aja di notification history. Nanti kita bakalan tahu sebenarnya dia tuh WhatsApp apa gitu. Oke? Menarik banget ini, fitur hidden game banget ini. Notification history. Nah, terakhir, settingan ini tuh bakalan berguna banget nih buat kalian yang suka main game. Jadi HP ini tuh sebenarnya sudah support refresh rate di 144 Hz. Hanya saja bisa diaktifkan ketika kita bermain game saja. Jadi kalau misalnya kita nggak main game, ini nggak muncul fiturnya. Contohnya nih, gue main PUBG ya. Kita coba main game PUBG, dan ternyata ada yang lewat ini, kayaknya tukang es nih teman-teman. Sambil nunggu ini jangan lupa kita ngopi dulu di Coffee Gold Yummy Choice ya, yang ada di Indomaret nih, harganya cuma 10.000 doang. Oke, baik, kita sudah membuka game PUBG-nya, dan untuk mengaktifkan fitur refresh rate di 144 Hz, kita cukup tarik aja nih di sini ya, kita tarik di sini nih. Nah, muncullah game Genie, oke? Nah, kalau udah muncul game jadi seperti ini, biasanya gue langsung aktifkan nih modenya ini tuh mode performance atau high performance. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kita bisa klik refresh rate-nya ini tuh sampai 144 Hz, kelihatan nggak? Nah, ini bisa kita pilih. Nah, oke, coba kita pilih yang 60, 90, 120 dan 144 Hz. Jadi siapa tahu kan kalian pengen merasakan experience layar yang 144 Hz ketika digunakan bermain game gitu. Menarik ya? Oke, paling itu aja kali ya untuk settingan awal pengguna Asus Zenfone 10 ala Rizwan. Semoga bermanfaat video ini, dan kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang, jangan lupa langsung aja tulis di kolom komentar nih, bang coba bang kalau setting kayak gini gimana gitu ya, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, gue pamit dan ya bye.